Hai, welcome to Artocles. Jakarta dan Pulau Jawa lainnya udah masuk nih musim hujan, ngikutin Sumatera. Gak usah kemana-mana, entar pada sakit, lagian juga banjir. Lelaki gagah ini bernama Teddy Waluyo, kelahiran tahun 1970, yang aslinya berasal dari kota Surabaya, Jawa Timur. Namun udah cukup panjang kaki melanglang buana ke luar negeri. Gak jauh-jauh sebenarnya, masih di kawasan Asia Tenggara. Tahun 1995 menjadi seorang penari di sebuah bar di Bangkok, lalu menikah pada tahun 99 di sana. Tapi rumah tangganya hanya bertahan 2 tahun. Bercerai dia, kawin lagi tahun 2005 dengan janda kaya di Thailand, dan pisah hanya dalam hitungan 8 bulan. Setelahnya diajak pindah ke negara Filipina untuk bekerja pada sebuah restoran yang ada di Manila semenjak tahun 2008. Urus dokumen sana-sini, akhirnya menjadi warga tetap di situ. Koneksinya banyak karena emang asik sih orangnya, rajin olahraga, dan siap melayani siapapun. Bisa jadi security, bisa jadi pendengar curhat, jadi dokter cinta, serta rela dijadiin teman kencan asalkan bayarannya memadai. Pada tahun 2013, Teddy berhubungan dengan seorang wanita kaya, janda dari pengusaha aluminium bernama Flory Ramboyong, karena sering bertemu di sebuah kafe untuk minum saat weekend. Flory kelahiran tahun 53 dan punya watak yang gak bisa diatur-atur. Anaknya ngelarang keluar rumah malam hari pasti dilawan. Jangan minum dan merokok tetap gak didengarkan. Pokoknya ngerasa paling jago dan senior di bumi. Jadi tolong yang masih bocil diharap minggir sedikit. Flory memiliki 4 orang anak dan dia tinggal bersama anak ketiganya yang bernama Alan Ramboyong. Alan punya istri bernama Ravin serta memiliki 2 orang putra yang kecil. Nah, si Alan ini selain pengusaha kebun mangga di kota Antipolo, juga masih menjabat sebagai wakil direktur perusahaan pengolahan limbah plastik. Double job lah, makanya sibuk serta jarang di rumah. Dia yang selalu ngomel kalau mamanya susah dinasehatin demi kebaikan sendiri. Tapi menurut Flory, ya dia udah tua, kapan lagi bisa senang-senang? Keburu dijemput sama malaikat. Hidup cuma sekali, YOLO. Jadi mending have fun sampai ke akar-akarnya. Ini juga yang menjadi perdebatan dengan anak-anaknya saat Flory pengen nikah lagi dengan Teddy yang usianya lebih muda 17 tahun. Ya namanya juga cinta. Lagi pula lelaki itu kan kerja, bukan mau kondo, jadi nggak ada salahnya dong. Pokoknya ribut karena anak-anaknya jelas mikir bahwa pria berotot tersebut cuma pengen ngejar harta mamanya. Bisa-bisa semua warisan jatuh ke tangan Teddy, sebab Flory kan udah sakit-sakitan. Emang masih punya nafsu. Nenek itu udah kering menopause, nyari apa sih kok kebelet kawin. Begitu juga Teddy ngapain ngaku-ngaku cinta sama Flory yang pipinya aja sekali cium langsung meleot. Giginya juga udah habis, bahkan dadanya pun udah kisut. Bohong kalau bilangnya cinta sejati yang menyatukan mereka. Cinta itu datangnya dari mata, bos. Tapi tiap kali nenek tersebut nanya sama Teddy, apakah beneran sayang sama dia? Langsung dijawab, demi langit dan tanah sampai ke lumpur-lumpur perut bumi, rasa cinta ini tidak terbendung lagi. Asalkan kamu, Flory, juga bener-bener yakin dengan hati kita berdua. Flory pun GR dan menjawab, aku yakin Teddy, kalau kamu cari yang cantik, body bahenol serta berkulit kencang, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang setia dan sanggup membahagiakan kamu sepenuhnya, aku kabur aja. Sempat mendapat kecaman sana-sini, akhirnya resmi juga pasangan beda negara dan beda kelamin tersebut menikah pada bulan Oktober 2015 saat usia Teddy 45, sementara Flory 62 tahun. Mereka juga sempat menikmati masa bulan madu di Sheraton Manila Bay selama 1 minggu. Bahkan dengan tegas, perempuan itu mengganti nama belakangnya jadi Waluyo. Dia pun maksa supaya nama anak-anaknya semua ikutan diganti dari Ramboyong jadi Waluyo, yang tentu aja ditolak lah. Lawong itu bukan bapak kandung mereka. Tapi tetap Flory kemana-mana udah ngaku pada kerabat dan teman-temannya bahwa mereka sekarang dikenal sebagai keluarga Waluyo. Teddy pun kemudian dekat dengan anak-anak tiri serta cucunya yang total berjumlah 11 orang. Udah dianggap seperti cucu sendiri. Pada bulan Februari 2017 saat pernikahan memasuki tahun ke-1,5, Flory sempat hampir dibawa ke Surabaya untuk diperkenalkan pada keluarga Teddy. Tapi perempuan itu malah sakit parah berhubungan dengan mah serta jantungnya. Dia
Dirawat hampir sebulanan di rumah sakit Josefa Bella dan tidak bisa bertahan. Dia menghembuskan napas terakhir di usia yang ke-64 tahun pada Selasa 21 Maret 2017. Sedih mendalam dirasakan Teddy, namun dia harus tegar dan tetap menjadi pemimpin budiman di rumah keluarga Ramboyong. Masih kerja di restoran dan rajin olahraga demi menjaga bodi serta kesehatannya. Hubungannya dengan sang putra tiri Alan dan menantu Raffin juga masih terjalin dengan baik. Kita mengenal sedikit yuk dengan Alan serta istrinya. Sebenarnya ibunya Raffin tinggal di Manila juga, sekitar 13 km lah dari kediaman mereka yang bernama Shiri De Guillermo, usia 59 tahun. Sudah janda dan anak bungsunya juga tinggal sama dia, tapi sering bepergian keluar kota urusan kerja. Seringnya di rumah sendirian. Kalau ada kesempatan ya mampir ke rumah Raffin untuk main sama cucu-cucunya. Bu Shiri merupakan pensiunan guru yang berhati serta bersuara lembut. Sejak kepergian dia itu menjadi penyemangat dan teman dekat Teddy saat lelaki tersebut sedang rapuh. Kemudian tukeran nomor handphone dan sering chatting atau ngobrol apapun untuk menjalin silaturahmi. Tapi lama-kelamaan seperti ada yang lain menurut Alan, karena setiap kali mertuanya mampir, kok langsung ke dapur atau masuk ke kamarnya Teddy di lantai 2, kayak punya hubungan khusus. Bukannya gimana ya, seperti nggak cocok dilihat, nggak sopan. Apalagi Alan niatnya pengen menyingkirkan bapak tirinya itu dalam waktu dekat. Iyalah, ngapain di situ lama-lama? Rumah tersebut adalah warisan mendiang ayahnya, dikasih buat Alan. Teddy mah nggak ada sumbangsihnya, hanya sebagai suami mamanya, itu pun nggak sampai 2 tahun. Hingga pada bulan November 2017, akhirnya Shiri ngaku pada anak dan menantunya bahwa dia memiliki hubungan spesial dengan Teddy dan seandainya diizinkan boleh menikah, maka disegerakan dalam waktu dekat. Ngamuklah semua, baik Alan serta adik-adiknya Raffin. Mereka nggak mau begitu karena si Teddy kelihatan seperti playboy yang ingin mengacak-acak kesucian ibu mereka. Janganlah, lagian udah tua juga, buat apa sih mikirin nafsu? Cucu noh dijaga. Pokoknya nggak ikhlas, soalnya dulu aja pas kawin dengan Nenek Flori, ngelihatnya itu udah bikin keki. Sekarang malah mau nikah sama Nenek Shiri. Janganlah pokoknya. Karena berbagai tentangan hadir dan menyudutkan keduanya, akhirnya batal rencana kawin mereka. Namun pada 22 Januari 2018, Alan sempat mengamuk saat memergoki mertuanya sedang ngamar bersama Teddy sampai hampir mengusir ayah tirinya dari sana. Baik Teddy dan Shiri meminta maaf sebesar-besarnya sampai dirundingkan lagi mengenai hubungan kekeluargaan mereka. Raffin menangis karena nggak nyangka sang ibu sampai sebegitunya. Udah dilarang nikah malah nekat bercumbu. Secinta itukah? Sampai kemudian dibuat surat perjanjian hitam di atas putih bahwa keduanya nggak boleh berbuat tercela di hari mendatang. Kalau ketahuan bakal dilaporkan pada polisi. Sekarang masih dimaafkan dan Teddy masih boleh tetap tinggal di rumah anak tirinya. Setelahnya dia kayak nggak merasa bersalah sedikit pun. So hebat di rumah, buka-buka baju, mentang-mentang berotot, selfie-selfie deket pohon, video call entah sama cewek mana yang bikin enak tapi ditahan-tahanin dulu. Alan lagi nyari celah besar untuk bisa mengusir Teddy karena surat wasiat mendiang ibunya kan nyuruh supaya lelaki itu wajib diterima di sana sampai tutup usia. Pada bulan September 2018 datanglah ponakan Alan, anak kakak tertuanya dari kota Taguig bernama Bella Canamoso yang berusia 20 tahun karena akan masuk kuliah di kampus Mapua. Orangnya cantik tapi rada katro, ya mungkin gak pernah diajakin ke mall atau makan di restoran besar. Jadi nganga dan takjub mulu kalau lihat yang mewah-mewah. Biasa main di curug kali ya. Nah, keluguan serta kepolosannya ini bikin Teddy sebagai kakek suka ngajarin apapun supaya wawasan serta pikiran Bella lebih terbuka, ngutak-ngatik iPhone, bongkar-bongkar MacBook, unboxing mobil, bahkan diajakin fitness juga sama dia. Makin akrab terkhusus saat udah masuk kampus di bulan Oktobernya. Banyak dibantu mempelajari hal-hal penting di mata kuliah dasar. Sampai-sampai kalau mamanya lagi nelpon, selalu aja Bella cerita mengenai kebaikan Teddy, serta berharap calon suaminya kelak punya sifat serta penampilan yang sama persis dengan kakek tersebut. Hal ini sempat bikin Alan dan istrinya jadi khawatir, takut terjadi hal yang aneh antara ponakannya dengan bapak tiri. Makanya diwanti-wanti pada Teddy untuk tidak terlalu dekat dengan cucunya. Bella masih terlalu naif untuk hal apapun. Jangan dikotori dan jangan aneh-aneh.
Ternyata sejak awal Desember 2018, Raffin sering berbisik pada suaminya bahwa Bella hobinya itu nongkrong di lantai 2, padahal kamarnya kan di bawah. Ya emang gak pernah kelihatan masuk kamar Teddy sih, tapi di ruang nonton pun selalu bareng. Alan pun ngejawab ya susah kalau mau negur, karena gak ada bukti mereka ngapa-ngapain. Mungkin emang kedekatan antara kakek dan cucunya aja. Seminggu setelah itu malahan Raffin jadi emosi sama suaminya, lalu menyuruh untuk mengusir Bella dari sana. Akrab banget sama Teddy, takutnya mereka pacaran diam-diam. Kan banyak kayak gitu di film-film. Pacar rahasiaku ternyata kakeknya sendiri. Pokoknya sekali lagi Raffin berusaha keras meyakinkan Alan untuk bisa mengusir Bella dari rumahnya. Suruh ngekos aja lah deket kampusnya. Dari sini kan jauh, naik angkot nyambung 2 kali. Tapi sang suami menolak permintaan tersebut karena ibunya Bella yang notabene adalah kakak tertua Alan udah minta tolong dengan menitipkan anaknya. Masa disuruh pergi, kasihan lah tega amat sama saudara kandung kok begitu. Sampai pada hari Kamis malam, tanggal 27 Desember 2018, Raffin datang pada suaminya dan kali ini punya bukti rekaman video saat Bella keluar dari kamar Teddy sambil cubit-cubitan hidung serta gesek-gesekan pinggul. Wah, ini mah pasti habis berbuat macam-macam. Alan benar-benar emosi lalu berteriak keras memanggil Bella dan ayah tirinya ke ruangan tamu di bawah untuk dihakimin. Ditunjukkanlah video di handphone istrinya dan langsung marah sama sang ponakan. Besok pergi dari rumah ini karena udah macam-macam sama kakek sendiri. Dan buat Teddy, meski surat wasiat ibu ngelarang kamu angkat kaki, tolong sadar diri, pergilah jauh-jauh dari keluarga kami. Tapi anehnya mendadak malah dengan emosi, Bella melawan balik lalu menunjuk bibinya tersebut pun pernah kok masuk-masuk kamar Teddy tengah malam. Gadis itu langsung lari masuk kamar ngambil handphone dan menunjukkan rekaman pada pamannya saat Raffin keluar kamar si kakek perkasa. Ada juga rekaman saat bibinya berkecup mesra dengan Teddy di teras belakang. Raffin pun ngamuk lalu menapar ponakannya yang bikin Bella melawan sampai keributan besar tidak terhindarkan. Teddy coba melerai kedua perempuan tersebut yang sudah saling cakar sampai gigit-gigitan. Hingga tanpa disadari, Alan muncul dari dalam kamarnya lalu melepas peluru ke arah Teddy sebanyak 2 kali sampai terkapar di lantai. Semua terdiam lalu sama-sama panik. Raffin menyuruh suaminya untuk membawa Teddy ke rumah sakit Manila Med. Beruntung si kakek masih selamat, sementara Alan Ramboyong kemudian diamankan oleh pihak yang berwajib. Menurut cerita Teddy, sebenarnya dia menjalin hubungan diam-diam dengan Raffin justru semenjak putus dari sang besan siri pada bulan Februari 2018. Seringnya ya hanya saling cumbu-mencumbu tanpa menuntut harus pacaran. Ngakunya sih nggak pakai hati karena bagaimanapun sang menantu cintanya cuma sama Alan. Antara Raffin dengan Teddy hanya penasaran aja, pengen saling icip. Raffin kepo, banyak yang bilang orang Indonesia itu rasanya lebih enak. Ternyata sama aja kok seperti suaminya yang orang Filipina. Sama aja tapi sampai berbulan-bulan rajin begituan. Bahkan hubungan terlarang tersebut terjadi sebelum sang ponakan datang ke sana. Itu sih yang kemudian bikin Raffin cemburu lalu berusaha supaya suaminya mengusir Bella karena kedekatannya dengan sang kakek. Teddy sama cucunya itu bukan hanya sering ngamar bareng, tapi nongkrong, ngafe, nonton bioskop, renang, sampai ngehotel berdua. Raffin tahu itu semua tapi bingung juga kalau buka mulut, entar malah hubungannya sama Teddy ketahuan. Akhirnya ya begini, Bella pun sering yang ngintipin bibinya main sama kakek. 11-12 ternyata. Alan mengaku emosinya nggak tertahan saat tahu ponakan kandung dan istrinya ternyata punya hubungan gelap dengan sang ayah tiri, orang yang paling pengen dia lenyapkan. Mungkin ada yang bertanya kenapa nggak diusir aja Teddy dari dulu, toh itu kan rumahnya Alan. Ternyata ada hitam di atas putih wasiat mendiang ibunya supaya Teddy tetap tinggal di rumah mereka. Kalau Teddy mengadu pada pengacara, maka Alan bisa aja dilaporkan pada polisi. Makanya dia makin marah saat Bella dan Raffin berantem seakan rebutan Teddy. Menurut pengacara Zara Joy yang membela Alan, kliennya di saat kejadian langsung lari ke kamar untuk mengambil senpi lalu melepas peluru ke arah bapak tirinya sebanyak 2 kali dengan harapan si Teddy meninggal. Ternyata masih selamat. Buat info aja bahwa Alan memiliki senpi memang ada dokumen kepemilikan yang sah selama 7 tahun terakhir dan baru kali ini dipakai. Raffin kemudian juga muncul di pengadilan untuk meminta maaf pada keluarga, khususnya kepada suami serta ibunya. Lebih baik dulu izinin aja ya Siri menikah sama Teddy. Bahkan kemudian pihak keluarga Ramboyong menuntut pria asal Surabaya tersebut karena dianggap mempermainkan semua orang untuk berbuat tercela. Tapi susah karena baik Bella, Raffin serta Siri itu datangnya kan ke pelukan Teddy atas kemauan sendiri, tanpa paksaan dan tanpa godaan. Makanya saat dituntut balik ternyata Teddy Waluyo tetap dibebaskan
menjelaskan. Sementara pada hasil keputusannya per hari Selasa 23 April 2019, ternyata Alan Ramboyong dinyatakan bersalah atas tindak kejahatan tingkat 2 dalam usaha mencoba menghabisi nyawa bapak tirinya. Lelaki berusia 41 tahun tersebut pun dikenakan hukuman 4 tahun 7 bulan oleh Pengadilan Tinggi Wilayah Manila. Hubungan Bella dengan Ravin pun membaik dan mereka tetap tinggal dalam satu atap. Sementara setelah kasus ini ditutup, akhirnya Teddy dipulangkan ke Indonesia. Namun menurut kabar yang beredar, dia udah balik ke Thailand lalu menikah lagi di sana. Bagaimana menurut kamu? Apakah ini 100% kesalahan Alan atau justru kesalahan Nenek Flory yang menikahi Teddy, membawa ke rumahnya dan memulai semua drama icip-icipan sampai terjadi kekacauan tersebut? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.